Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang akan mempresentasikan materi kami yaitu esai klasifikasi dan esai perbandingan kontras. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ice Fatmasari Nastiti, Karismatul Aziziyah Rada Putri, dan Nada Ashara Purnomo. Langsung saja materi akan disampaikan oleh teman saya yaitu Karismatul. Yang pertama ada penulisan esai klasifikasi atau classification essay writing. Cara menulis esai klasifikasi ada format, struktur, garis besar, contoh, dan topik. Esai klasifikasi. Esai klasifikasi adalah esai yang memuat informasi tentang suatu topik yang diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek tertentu. Kenapa esai klasifikasi harus spesifik? Karena esai klasifikasi harus berkaitan dengan klasifikasi pengorganisasian, koneksi logis di dalamnya, dan penulis esai klasifikasi seharusnya mengatur dan mengurutkan argumen esai dalam kategori. Hal yang penting untuk disebutkan adalah bahwa kategori harus sepenuhnya menyerupai inti dari topik esai. Bagaimana cara menulis esai klasifikasi? Penulisan esai klasifikasi yang bersifat spesifik karena berkaitan dengan klasifikasi yang terorganisir dan logis. Argumen dalam esai klasifikasi harus diurutkan dan diatur dalam kategori yang sepenuhnya menyerupai inti dari topik yang dibahas. Untuk menulis esai klasifikasi profesional, ada 3 saran yang harus diingat, yaitu menentukan pengantar ayat, kedua, mengatur tubuh paragraf, dan ketiga, penutup ayat. Kategori yang terorganisir diharapkan dapat mengungkapkan tema esai sepenuhnya dan oleh karena itu harus sangat berguna dalam hal klasifikasi. Terlepas dari jumlah kategori yang terpisah, masing-masing dari saran tersebut harus mengikuti satu prinsip yang logis, dan masing-masing kategori yang disajikan adalah untuk memberikan contoh. Kemudian, topik esai klasifikasi. Esai klasifikasi yang baik adalah dengan memahami topik secara halus dan tajam. Topik dalam esai klasifikasi bersifat informatif. Esai klasifikasi berhubungan dengan terorganisirnya klasifikasi topik dan logis satu sama lain. Esai klasifikasi dapat ditulis pada banyak topik berbeda yang berhubungan dengan klasifikasi pengorganisasian koneksi logis. Pendekatan yang halus terhadap pilihan topik atau pemahaman yang tajam tentang satu topik adalah elemen kunci dari penulisan esai yang baik. Kemudian, format esai klasifikasi. Format esai klasifikasi tergantung pada bagaimana topik esainya. Dapat dibentuk menjadi format MLA, Chijaku atau Turabian, APA atau AMA. Format esai harus ditulis secara konsisten dan mengandung semua elemen esai, yaitu judul, heading, paragraf, halaman, font, indentasi, justifikasi, spasi, nomor halaman, penekanan, catatan kaki, daftar referensi, dan lain-lain. Masuk ke dalam struktur esai klasifikasi. Struktur esai klasifikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah struktur pengantar, yang kedua adalah struktur isi, dan yang ketiga adalah struktur kesimpulan. Yang pertama adalah struktur pengantar. Pada bagian struktur pengantar, memuat pernyataan tesis yang berisikan tema, klasifikasi, dan kategori yang dipilih di dalam esai. Kekuatan pernyataan tesis bergantung pada penjelasan topik dan klasifikasinya agar kategori yang dipilih menjadi spesifik dan lebih jelas. Maksudnya adalah, pada bagian pernyataan tesis ini, makin jelas penjelasan topik dan klasifikasinya, maka makin jelas pula pernyataan tesis yang dibahas di dalam pengantar. Yang kedua adalah bagian isi. Bagian isi memuat pengelompokan topik yang dibahas di dalam esai. Pengelompokan kategori di dalam isi memuat pembentukan argumen-argumen berbeda yang telah dikelompokkan.
Kategori pertama dapat berupa kategori less important atau kurang penting. Kemudian, kategori selanjutnya dapat berupa kategori-kategori yang lebih penting, dan seterusnya. Pada bagian isi, kategori-kategori hendaknya dipilih sedikit atau cukup agar tidak menimbulkan kerumitan di dalam teks esai. Kemudian, struktur yang ketiga adalah struktur kesimpulan atau penutup. Pada bagian ini, memuat ringkasan kategori-kategori sebelumnya, atau dapat pula memuat pernyataan tesis yang dijelaskan kembali. Kemudian masuk ke dalam bagaimana cara menulis esai klasifikasi. Jadi, cara menulis esai klasifikasi tidak jauh dari penerapan struktur esai klasifikasi sebelumnya. Cara membuat esai klasifikasi, yang pertama adalah menentukan pendahuluan, yang kedua adalah mengatur isi klasifikasi, dan yang ketiga adalah membentuk penutup. 3 tahap tersebut adalah tahap yang digunakan dalam pembuatan esai klasifikasi. Yang pertama adalah menentukan pendahuluan yang berisi penjelasan topik yang akan diorganisir. Kedua, membuat isi dengan mengklasifikasikan kategori-kategori yang dibahas. Terlepas dari jumlah kategori, masing-masing dari mereka harus mengikuti satu prinsip logis, artinya harus berhubungan satu sama lain. Kemudian, pada bagian penutup, esai dapat berupa kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang telah dibahas. Dan pokok bahasan yang kedua adalah esai perbandingan dan kontras. Pengertian dari esai perbandingan dan kontras adalah esai yang membahas persamaan dan perbedaan antara dua entitas. Jenis esai ini dapat menganalisis fokus pada persamaan dan perbedaan, atau mendiskusikan persamaan dan perbedaan. Selanjutnya ada topik esai perbandingan dan kontras. Topik yang bisa digunakan pada esai ini yaitu menggunakan perbandingan 2 atau lebih mata pelajaran, teori, kepribadian, peristiwa, dan lain sebagainya. Dan untuk memilih topik ini, kita harus benar-benar memahami topik yang sedang kita bahas agar dapat menghasilkan esai yang baik juga. Dan juga agar lebih efektif, kita harus memfokuskan pada metode, karakter, dan juga tema. Selanjutnya ada struktur esai perbandingan dan kontras. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan topik yang akan dibahas dan juga fakta-fakta yang akan menarik pembaca. Dan pada pendahuluan ini kita juga dapat menentukan apakah kita hanya akan menyajikan perbedaan antara dua topik ini atau hanya melihatnya dari kedua sisi itu. Yang kedua yaitu bagian atau isi. Nah, setiap poin pada topik harus dijelaskan dalam paragraf yang terpisah. Kemudian bagian isi ini harus dibaca secara kritis karena setiap kalimat topik harus dengan jelas merangkum poin utama paragraf agar pembaca dapat memahami isi esai dengan lebih mudah. Struktur yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini digunakan untuk meringkas persamaan dan perbedaan utama dari dua hal yang sedang dianalisis. Kemudian mengevaluasi informasi agar kita mendapatkan kesimpulan yang logis sehingga para pembaca dapat membedakan atau membandingkan perspektif esai tentang topik yang sedang dibahas. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menulis esai perbandingan dan kontras. Yang pertama kita harus mengkaji topik. Dalam mengkaji topik ini kita juga harus melakukan beberapa hal. Yang pertama kita harus mengetahui struktur esai perbandingan dan kontras. Yang kedua, kita harus membuat daftar persamaan dan perbedaan. Dan yang ketiga, kita harus membuat pertanyaan 5W plus 1H. Yang keempat, kita harus mengetahui dan memperhatikan kesenjangan dalam pengetahuan atau riset yang ditemukan. Langkah yang kedua yaitu kita membuat kerangka. Pada saat membuat kerangka ini, kita harus menyusun pernyataan tesis. Kemudian mengatur esai tiap paragraf membahas satu topik saja. Kemudian yang terakhir menggunakan struktur poin demi poin. Dan langkah yang terakhir yaitu menulis pendahuluan. Menulis pendahuluan ini kita harus menggunakan kata-kata yang jelas dan juga tegas. Kemudian membuat kalimat utama yang menarik perhatian agar pembaca tertarik untuk membaca esai. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi dengan merevisi pendahuluan. Bisa
juga dibaca oleh teman rekan kita, kemudian kita dapat mengevaluasinya menjadi esai yang lebih baik. Cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.